Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi kali ini, saya akan menjelaskan materi tambahan sekaligus materi penutup dari mata kuliah keamanan jaringan kita. Nah, yang akan kita diskusikan ini adalah tentang Network Security Incident Response. Ini merupakan proses pelaporan jika seorang network security engineer atau IT administrator atau network administrator menemukan insiden serangan cyber terhadap infrastruktur jaringan yang dia kelola. Ada beberapa tahapan yang perlu kita pahami untuk dapat menunjang pekerjaan kita di masa yang akan datang jika nantinya teman-teman ada yang berkarir sebagai network security atau bahkan IT staff sekalipun bisa memanfaatkan framework yang saya jelaskan di materi kali ini. Nah, sebelum menginjak tentang incident report, kita perlu pahami dulu tentang cyber risk atau risiko keamanan cyber. Nah, tugas utama seorang cyber security operation atau network administrator atau IT staff biasa pun dia juga bertanggung jawab terhadap keamanan cyber. Nah, tugas utamanya dia adalah mengidentifikasi, kemudian memitigasi, dan memanage risiko-risiko cyber pada sebuah organisasi, utamanya pada digital aset yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Nah, aset-aset digital itu apa saja kita sudah banyak diskusikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, mulai dari data, akun, kemudian perangkat keras, perangkat jaringan, perangkat host, server, bahkan SDM yang bekerja pada lingkungan tersebut itu bisa kita kategorikan sebagai aset. Di sini adalah dibatasi menjadi identify, mitigate, dan manage ya. Jadi yang namanya risiko itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diidentifikasi, bisa dideteksi ya, dimitigasi, kemudian bisa dikelola untuk diminimalisir. Sebetulnya fungsi dari manajemen risiko ini adalah untuk meminimalisir. Risiko sendiri secara umum pengertiannya ini merujuk pada derajat uncertainty ya, derajat ketidakpastian atau ekspektasi dari sebuah event yang mungkin dapat merusak sistem yang kita kelola. Jadi risiko ini bisa jadi merusak, bisa jadi tidak berdampak apa-apa, bisa jadi merusak tapi belakangan, bisa jadi merusak tapi belakangan tapi tidak terlalu serius seperti itu. Nah, dia itu hadir dari weakness atau vulnerability, kemudian hadir dari threat, kemudian menghasilkan konsekuensi atau dampak. Nah, itu tentang cyber risk. Risk sendiri dikategorikan menjadi beberapa level tergantung dampak yang dihasilkan terhadap sistem. Ada 3 kategori ya. Yang pertama adalah sangat tinggi, extreme high atau high. Kemudian risk level yang sifatnya medium, dan yang terakhir risk yang sifatnya low. Yang sifatnya low ini bisa jadi dia diabaikan, bisa jadi dia diberikan langkah preventif yang sederhana, itu sudah cukup. Lalu yang medium, langkah preventif ditambahkan dengan beberapa
langkah audit seperti itu biasanya untuk mengetahui sistem yang dikelola itu sudah aman secara berkala atau belum. Kemudian yang baik, nah yang baik ini dia tidak hanya membutuhkan preventif dan regular assessment saja, tapi dia juga membutuhkan ini apa namanya backup plan, semacam backup and recovery plan gitu untuk mengembalikan layanan ataupun aset yang hilang karena terjadinya sebuah serangan seperti itu. Nah, ini sebetulnya materi tentang cyber security ya, keamanan cyber. Karena nyambung dengan aset-aset jaringan, makanya saya sampaikan sebagai materi terakhir di kuliah keamanan jaringan sebagai sedikit pengayaan. Namun untuk detailnya, sebetulnya kita akan bicarakan di mata kuliah keamanan cyber atau cyber security yang dibuka sebagai mata kuliah pilihan, insya Allah akan dilaksanakan pada semester genap yang bisa mulai diambil oleh mahasiswa semester 4 ke atas. Nah, dalam mata kuliah tersebut nanti saya akan menggunakan pendekatan risk assessment, pemeriksaan proses asesmen risiko ya, yang berdasar pada ini standarisasi ISO 27001. Ini versi internasionalnya. Yang versi nasionalnya saya menggunakan indeks kami, indeks keamanan informasi. Indeks keamanan informasi sendiri adalah ini. Sebentar. Indeks keamanan informasi ini ya semacam panduan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan terhadap apa? Kesiapan terhadap penerapan keamanan informasi yang mengadaptasi SNI, Standar Nasional Indonesia, yang mengadaptasi lagi dari ISO 27001, yaitu tentang tata pengelolaan risiko, kerangka kerja, pengelolaan aset, dan aspek teknologi dengan suplemen pengamanan keterlibatan pihak ketiga, penyedia layanan, dan lain-lain. Nah, sebetulnya ini digunakan untuk mengukur apakah sebuah organisasi tersebut sudah siap secara tata kelola, sudah aware atau belum terhadap keamanan informasi yang ada di organisasinya. Keamanan informasi sendiri di dalamnya kan melibatkan aset perangkat jaringan ya. Nah, oleh karena itu ini tidak jarang dia dipakai sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kesiapan terhadap keamanan jaringan. Nah, ini berbentuk kalkulator dengan format Excel. Nah, bentuknya seperti ini. Ini dokumennya diisi secara manual ya. Nah, ini biasanya diisi oleh asesornya, asesor keamanan informasi ketika dia mengaudit sebuah organisasi, misalnya UNS ya, dia audit, dia akan mengisi identitas yang pertama, identitas dari organisasi tersebut. Nah, ini identitas instansi atau perusahaan, alamat, nomor telepon, dan seterusnya normatif ya ini ya. Ketika data ini sudah diisi, dia bisa berpindah mengakses mulai dari ini. Nah, ini mulai dari aset ya, yang di aset adalah sistem elektronik. Jadi ada tidak sistem elektronik yang digunakan di organisasi tersebut. Kalau UNS ya berarti apa? Syakat, Iris, OCW, kemudian yang kalian gunakan itu Spada. Nah, itu di asesmen nilainya berapa, nilai pengembangannya berapa.
pengembangannya menggunakan peraturan standar nasional atau tidak, atau peraturan yang apa namanya, asal gitu, asal mengembangkan tanpa ada panduannya. Kemudian nilainya default ada di grade C ya. Semakin sedikit grade-nya ini, semakin sedikit, berarti dia nilai risikonya semakin kecil. Nah, ini sebetulnya masuk akal kalau aset digital sebuah organisasi itu nilainya lebih dari 30 miliar, berarti dia kalau terjadi serangan di situ, dia menghasilkan dampak yang cukup merugikan sebetulnya. Nah, ini pengantar saja. Kemudian ketika ini diidentifikasi, dokumentasinya ada atau tidak gitu. Misalnya biaya pengembangan sepada seperti itu ada, misalnya kurang dari 3 miliar ya. Kalau prediksi saya sih kalau cuma sepada itu ya kurang dari 3 miliar. Nah, statusnya C. Kemudian jika C kan skornya 1, nomor dokumennya ada tidak? Didokumentasikan tidak ketika mengembangkan aplikasi seperti sepada seperti itu. Kemudian kategori 2 adalah kategori tata kelola. Nah, isinya perusahaan isinya ini ya, apa namanya, kuesioner untuk mewawancarai pengelola IT-nya. Apakah pimpinan instansi perusahaan Anda secara prinsip bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program keamanan informasi, misal tercantum dalam Renstra misalnya, termasuk penetapan kebijakan terkait. Nah, ini pilihannya ya dan tidak. Tidak dilakukan, sudah direncanakan, sedang direncanakan, sudah diterapkan sebagian, diterapkan secara menyeluruh. Nah, ini kalau organisasi itu bisa menunjukkan bukti penerapannya, berarti dia disesuaikan aja. Kalau ketika wawancara baru ngobrol-ngobrol masih dalam perencanaan, berarti dia ya dalam perencanaan. Kalau dalam perencanaan skornya 1 ya, kita coba kalau dalam sudah diterapkan sebagian, nah itu kemudian nomor dokumennya berapa diisikan jika ada nomor dokumennya. Kemudian ini, apakah instansi perusahaan memiliki fungsi atau bagian yang secara spesifik mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola keamanan informasi dan menjaga kepatuhannya. Nah, ini intinya adalah apakah instansi itu ada semacam unit pelayanan TIK-nya gitu, UPT-TIK ya, Puskom, atau Direktorat Sistem Informasi misalnya. Semakin tinggi statusnya dia semakin baik. Kalau unit berarti ya ini pilihannya tidak ada. Security awareness-nya jelek sekali. Kalau dalam perencanaan mau dibentuk ya masih jelek. Kalau UPT itu kan berarti dalam penerapan ya diterapkan sebagian. Kalau direktorat nanti dia akan membawai seluruh fakultas. Seluruh fakultas akan diberikan kepanjangan dari UPT tersebut. Nah, kalau karena di UNS belum, berarti dia dalam penerapan ya atau diterapkan sebagian. Nilainya 2 juga. Apakah pejabat petugas pelaksana pengamanan informasi mempunyai wewenang yang sesuai untuk menjamin kepatuhan program keamanan informasi? Nah, ini biasanya ya di bawah koordinasi wakil rektor sama kepala UPT-TIK. Nah, kalau ini bisa kita klaim dilaksanakan menyeluruh. Nah, seperti itu. Tunjukkan nomor dokumennya, misalnya SK penugasan, bukti kegiatan, misalnya seperti itu. Dan seterusnya, ini ada segini ini ya. Nah, kemudian ini risiko. Nih, ada sederetan pertanyaan juga seperti ini. Apakah ancaman dan kelemahan yang terkait dengan aset informasi, terutama untuk setiap aset utama sudah diidentifikasi? Menunya seperti ini, tidak dilakukan identifikasi dalam perencanaan, bla bla bla, ditetapkan secara menyeluruh. Nah, ini selama si auditinya, ya orang yang diaudit ya, selama auditinya berhasil menjawab status dan menunjukkan nomor dokumennya, berarti dia
layak diberikan penilaian kesiapan informasi. Apakah instansi perusahaan Anda sudah menyusun langkah mitigasi dan penanggulangan risiko yang ada, misalnya ini. Nah, ini juga disesuaikan kalau organisasinya bisa menunjukkan nomor dokumennya, semua unit gitu, misalnya web server, e-learning, terus email, itu ada panduan mitigasinya, SSO gagal login, ada panduan mitigasinya, berarti dia sudah menunjukkan ini apa namanya diterapkan secara menyeluruh, biasanya seperti itu. Ada nggak nomor dokumennya? Nama dokumennya apa? Bisa ditunjukkan nggak? Seperti itu. Bagian bawah kan menunjukkan ya total nilainya. Kemudian ini kerangka kerja, banyak sekali nih pertanyaan. Pengelolaan aset. Nah, ini mungkin kalau orang teknis dia akan lebih banyak di sini pengelolaan aset ini. Tadi ada ini pengelolaan identitas elektronik dan proses autentikasi username dan password termasuk kebijakan terhadap pelanggarannya. Ada nggak ini? Ada pengelolaannya nggak? Mestinya ada ya ini. Ini ada. Ada prosedur backup, uji coba pengembalian data, misalnya ini. Nah, ini tinggal di inilah. Ini pengantar saja. Nanti suatu saat kalian akan ketemu dengan instrumen seperti ini. Dan kabar baiknya instrumen ini karena berstandar internasional ya, dia bisa digunakan sebagai ini apa namanya instrumen untuk penilaian atau penelitian skripsi. Barangkali yang sebentar lagi kan skripsi nih yang angkatan 2019, yang angkatan 2020 ya selisih setahun lah. Yang 2019 kan sebentar lagi skripsi, dia bisa masa-masanya mencari ide ya, yang tertarik dengan cyber security, mau meneliti atau melakukan asesmen terhadap suatu organisasi, itu bisa menggunakan instrumen dari indeks kami. Oke, itu sekilas tentang indeks kami ya. Nah, di indeks kami tadi nyebut tentang risiko. Risiko itu berpengaruh terhadap aset disebabkan oleh threats dan vulnerability. Penerapan dari atribut ini mungkin akan abstrak kalau hanya melihat atributnya. Penerapannya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk mengidentifikasi sebuah aset dan risikonya, itu kita daftar dulu. Misalnya kamu bekerja di sebuah sekolahan ya, instansi IT menengah gitu, SMK misalnya. Aset yang dimiliki apa aja didaftar seperti ini. Router, PC, web, CCTV, dan lain-lain. Nah, kemudian risiko dari masing-masing aset itu apa? Misalnya router, risikonya password diretas, mengalami DOS. Kebutuhan keamanannya paket filtering, firewall, IDS, IPS, ganti password, kemudian menyembunyikan port, seperti itu. Kemudian security plan-nya apa? Memasang firewall, masang IDS, masang IPS, ganti password, dan lain-lain. Security policy-nya ini membuat kebijakan berisi tentang keputusan penerapan keamanan. Apakah diimplementasikan sendiri atau menggunakan jasa pihak ketiga. Nah, ini kalau organisasinya nyewa vendor untuk ngurusi jaringannya, dia bisa memasrahkan ini kebijakan security ini pada pihak ketiga. Kalau mau diurusi sendiri ya tidak apa-apa. Nanti dia harus punya dokumen SOP berisi tentang alur pengoperasian perangkat jaringan tersebut, meliputi pihak yang berhak mengakses, tingkat keamanan, tingkat persyaratan passwordnya bagaimana, kemudian prosedur penanganan jika terjadi kesalahan atau kerusakan. Jadi dengan SOP ini akan jelas. Misalnya ini asetnya akses point ya. Yang boleh mengakses akses point itu siapa saja. Misalnya temanmu ngancam mau minta passwordnya, mau
melepas limitasi bandwidth ya, dia mau download terus AP routernya kamu limit bandwidthnya, dia nggak terima. Saya mau download file besar, kamu buka dong limitasinya. Oh, nggak bisa, yang bisa ngakses ini hanya saya, kepala divisi IT. Nah, ini SOP-nya ada. Kalau kamu bisa menunjukkan seperti ini, akan jelas ini pembagian hak aksesnya akan jelas. Kemudian PC server ini ya, risikonya PC atau server, virus, datanya hilang, password attack, dan lain-lain. Ini sambil diidentifikasi sambil jalan. Kebutuhan security-nya antivirus, backup, hard disk, user password yang akses, user password untuk cache, dan lain-lain. Rencananya masang antivirus, pengadaan perangkat backup data, dan lain-lain. SOP sama, yang boleh mengakses server, boleh mengakses PC siapa aja, pegawai biasa mengakses harus menggunakan GWS Access, contohnya seperti itu. Ini penerapan dari risk analysis ya. Nah, sekarang kita masuk ke incident response. Selain melakukan risk analysis, divisi IT tadi juga melakukan respon terhadap insiden keamanan. Tugasnya ini memastikan insiden tersebut terjadi atau tidak. Kemudian mengumpulkan informasi yang akurat tentang insiden yang terjadi tersebut. Kemudian jika memungkinkan dia akan menghandling insiden evidence. Evidence itu barang buktinya. Misalnya ada spam email yang mengancam salah satu staf yang cukup penting di perusahaan itu, mengancam minta tebusan seperti itu. Evidence kan itu, evidence-nya jangan dihapus, dia bisa digunakan sebagai barang bukti pelaporan. Kemudian misalnya teridentifikasi salah satu pegawai login menggunakan SSO, terus dia mengakses situs judi online. Nah, karena dia mengakses situs judi online, komputer perusahaan jadi kena virus, nyebar semua lewat jaringan. Diidentifikasi yang habis mengakses situs judi online itu IP-nya sekian, username-nya ini, mengakses pada jam ini, ya tinggal ditanyai aja, dan evidence-nya jangan sampai hilang, karena dia bisa digunakan untuk backup plans ya, recovery, sama bisa digunakan untuk melakukan ini penuntutan jika diperlukan. Kemudian incident response ini tugasnya untuk menjaga aktivitas tetap sesuai dengan legal framework ya. Jadi gampangannya gini, kamu diserang, kamu kan bisa nyerang balik. Misalnya perusahaanmu, organisasimu di DDoS, di DOS attack. Kamu tahu ternyata ini yang melakukan DOS attack kompetitornya perusahaan saingan. Saya bisa melakukan DOS attack balik. Nah, proses seperti itu kan melanggar hukum ya. Jadi dia tidak legal ya. Jadi daripada dibalas dengan perbuatan yang sama, mending dilaporkan saja. Dicatat evidence-nya, dilaporkan sesuai dengan legal framework ya, legal framework yang terjadi. Kemudian tugas lain adalah minimize disruption to business and network operation. Jadi meminimalisir disrupsi yang terjadi akibat serangan jaringan. Disrupsi itu layanannya mati seperti rumah web kemarin. Sampai 2 minggu ya tidak bisa diakses seperti itu. Kemudian membuat pelaporan yang akurat beserta rekomendasi ke depan. Jadi ini bukan backup recovery, tapi ini adalah pasca insiden. Insidennya sudah di solve di sini biasanya, sudah di solve di sini, minimalisir disrupsi. Tapi ini tetap membuat pelaporan. Jadi riwayat perusahaan ini pernah
kena serangan cyber berapa kali. Kalau orang semacam rekam medik gitu, kamu periksa ke rumah sakit kan punya rekam medik, saya pernah batuk tanggal sekian, pernah pilek tanggal sekian, kemudian tahu-tahu sakit liver itu kan nggak ada hubungannya. Kalau pernah batuk, terus pernah pilek, terus beberapa tahun berikutnya terdeteksi sakit paru-paru lah, itu ini nyambung. Kalau terdeteksinya bukan sakit paru-paru lah, itu nggak nyambung. Nah, tujuan dari insiden reporting adalah seperti itu, melacak weakness-nya dari jaringan komputer yang dikelola itu di mana sebetulnya. Nah, ini kategori-kategori dari insiden ya, cyber security incident. Ada unauthorized access. Nah, menurut cyber security nexus fundamental ini frekuensi sering atau tidak terjadinya. Kemudian denial of service biasanya dideteksi dari dalam 2 jam. Kemudian malicious code, kemasukan virus ya, dideteksi dalam 1 jam biasanya. Kemudian improper usage, misalnya penggunaan resource computing yang tidak sesuai seperti itu. Ada kategorinya di sini. Kamu nanti bisa googling sendiri di US CERT atau source-nya ini, Cyber Security Nexus Fundamental spasi US CERT. Ada banyak sebetulnya kategorinya, lebih dari 6, kalau tidak salah 9 atau 12 kategori security incident. Nah, tahapnya seperti ini, incident response life cycle. Preparation ketika menemui sebuah insiden, kemudian jangan panik intinya. Jangan panik, kemudian detection and analysis. Kemudian tahap berikutnya adalah containment, eradication, dan recovery. Eradication itu containment itu sudah diamankan ya, sudah diamankan, asetnya sudah diamankan, kemudian aset yang diamankan tersebut dipilah mana yang kena serangan cyber, mana yang tidak kena di recovery, yang kena di eradication. Tapi sebelumnya di detection and analysis ini di copy dulu dia, di copy, di mirror, di image untuk dijadikan barang bukti. Kemudian ini post incident activity. Nah, proses di detection, analysis, sama post incident ini mungkin menjadi tanggung jawab banyak pihak, utamanya divisi IT ya. Tapi kalau yang eradication and recovery ini saya bahas khusus karena dia jadi ranahnya network engineer biasanya. Jadi yang pertama ini ya, menggunakan antivirus, normatif sekali memang, tapi ini memang tugas kita kan di sini, antivirus, menginstal patch, melakukan pemeriksaan terhadap SOP ya, yang akses siapa aja udah benar belum, policy compliance itu kan kepatuhan, dan melakukan security audit, mendisable service yang tidak perlu, mengupdate prosedurnya, ganti password secara berkala, mengeliminasi intruder aksesnya, misalnya diidentifikasi ternyata yang akses membuat akun baru seperti itu, bahkan sampai install ulang atau bangun ulang. Ini kalau yang 9 dan 10 ini sudah levelnya sudah parah. Nah, ini mungkin link-link yang berguna. Sebetulnya yang paling lengkap itu yang ISO 27001 itu, tapi karena bahasa Inggris itu ya, nah di Indonesia sendiri sudah ada Indonesia Security Incident Response Team, ya, disingkat idcirti.org.id ini. Kemudian ada BSSN, nah ini Badan Cyber Sandi Negara Indonesia ya, ini merupakan badan yang mengurusi keamanan cyber gitu. BSSN bekerja sama dengan LAPAN itu membuat portal pelaporan pengaduan insiden keamanan cyber di csirt.lapan.go.id. Panduan-panduannya ada di sini. Nah, ini saya sampaikan salah satu panduannya.
Nah, ini salah satu contohnya panduan penanganan insiden serangan DDoS, Distributed Denial of Service. Nah, ini mulai dari pengertiannya ya, DDoS itu ini, seperti ini, seperti ini. Ini menjelaskan, jadi nanti network engineer-nya baca, oh ternyata saya benar kena DDoS. Panduannya ada banyak ini. Ada web attack, ada SQL injection, ada DDoS, di situsnya, di link tadi ada semua. Kemudian ruang lingkup, prosedurnya ini, persiapan, identifikasi, containment, eradication, recovery, tindak lanjut. Nah, persiapan, tujuan persiapan, membangun kontak, bla 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 bla. Nah, ini tahapnya ini biasanya kalau organisasi besar sudah ada ya membentuk tim respon, ngontak ISP, ISP-nya dikontak. Halo ISP, ini traffic saya sangat besar ini pada jam sekian sampai jam sekian, ini yang ngakses siapa ya? Biasanya ISP tahu itu dari IP mana itu terjadi. Kemudian menyiapkan dokumen untuk nyatet laporan dari ISP tadi. Kemudian menyiapkan ini tools yang digunakan, Wireshark, KF sensor, dan lain-lain. Kemudian identifikasi, langkah-langkahnya juga ada. Kemudian containment itu intinya adalah meminimalisir efek atau dampak serangan ya. Langkah-langkahnya ini. Kemudian eradication itu sudah diketahui sumbernya ya dari ISP tadi, melibatkan ISP, IP sekian, IP-nya diblokir. Terus difilter lalu lintasnya. Ini bisa difilter lewat aplikasi webnya. Misal webnya hanya boleh diakses maksimal 2 mega seperti itu untuk mengakses file atau ngupload file. Kemudian pemulihan, kalau DDoS biasanya jarang ada kerusakan file ya, yang kerusakan trafficnya nggak bisa diakses ini. Kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut. Oke, terus ini dilaporkan kemana? Ya, dilaporkan ke itu tadi, dilaporkan ke BSSN atau di CSIRT8.go.id atau ID Sirte. Kalau di luar negeri materinya CND itu ada namanya OSIM, Open Source Information Management System. Jadi ISP biasanya dia dilengkapi dengan aplikasi tersebut untuk melaporkan insiden keamanan cyber seperti itu. Baik, itu materi tentang security incident. Selanjutnya ini adalah materi terakhir. Selanjutnya adalah ujian. Ujiannya nanti materinya dari physical security ya, dari setelah UTS itu physical security sampai ini yang dispada. Security, firewall, IDS, kemudian kemarin backup, recovery, dan lain-lain. Semua materi pasca UTS akan kita laksanakan paling cepat tanggal 23, tergantung beban tugas dari mata kuliah yang lain juga. Baik, pertemuan terakhir saya tutup dulu. Diskusi dan tanya jawab bisa melalui kolom chat atau kolom komentar di YouTube. Ini nanti akan saya upload di YouTube. Selamat belajar adik-adik untuk UAS, semoga mendapat hasil yang terbaik. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.